Nyai mungkin aku kan ini lagi rame nih kasus soal Nikita Mirzani dengan Loli Mbak sendiri. Loli ya. Iya. Nah melihatnya seperti apa sih dari Nyai sendiri gitu? Begini ya. Oh iya. Karena kan ini kan tentang anak dan ibu ya. Mama liatin. Iya jadi eh, kalau Nyai pribadi ya melihat yang tengah terjadi, iya pasti sangat sedih ya karena aku bisa ngerasain apa yang Mbak Nikita rasain. Perjuangan sebagai single parent, membesarkan anak dan memberikan segala sesuatu yang terbaik itu pasti harus melakukan effort yang luar biasa. Jadi Nyai berharap supaya Mbak Loli bisa tenang, bisa menyadari bahwa uh, harus mengikuti apa kata Mama Mbak Mikita, harus bisa sadar yang baik seperti apa, yang buruk ditinggalkan. Nyai tidak menganggap Mas itu buruk, cuman kan alangkah baiknya harus menurut sama apa kata Mama Nikita. Tapi kan dengan pergaulan zaman sekarang. Sedih ya. Kalau miris kan nanti konotasinya negatif. Nah kalau Nyai lebih kepada sedih ya. Terus Nyai lihat tiktokannya antara Mbak Nikita sama Loli itu kan gesekannya luar biasa, dan Audika Mindalik tidak pantas seorang anak menyampaikan maaf gila atau anjay gitu kan, nggak boleh ya seharusnya, tapi itu terlontar dari mulut Mbak Loli. Nyai membayangkan kalau Nyai di sisi Mbak Nikita, Masya Allah sakitnya luar biasa ya. Dan makanya Nyai pribadi selalu jagain Baby Sultan luar biasa. Jangan sampai Baby Sultan nanti terpengaruh hal-hal yang buruk dari lingkungan bermain apa segala macam gitu. apalagi kan sampai saat dijemput juga kan kayak histeris banget ya. Iya. Padahal dijemput ibunya sendiri. Nah itu kamu gimana? Nah itu harus, itu mungkin karena komunikasi ya, komunikasi yang kurang baik. Kalau misalnya terjadi komunikasi dua belah pihak yang baik dan saling menurunkan ego masing-masing, pasti akan cair gitu. Jadi tidak ada teriak-teriak, tidak ada perlawanan, dan memang kasih sayang seorang ibu tuh luar biasa. Kesabarannya seluas samudra. Meskipun udah disakiti berkali-kali, tetap Mbak Nikita dengan tangan terbuka merangkul anaknya luar biasa. Jadi ya Nyai sedih melihat beberapa hari terakhir ini. Berarti bisa dibilang kan kita juga sabar banget ya, tipe ibu yang sabar. Sabar banget. Dan memang cinta seorang ibu tuh luar biasa. Luar biasa. Nyai bisa menyampaikan hal ini karena memang Nyai pun juga berjuang sebagai single parent yang luar biasa. Mungkin untuk kayak Dijemput dengan banyak orang, merasa terlalu berlebihan nggak sih menurut Nyai? Atau biasa aja? Dijemput beberapa orang pun kan tidak mau. Apalagi cuma satu orang gitu. Ya itu kan namanya usaha seorang ibu untuk merengkuh anaknya, meluruskan jalan hidupnya yang mungkin agak terbelokkan gitu. Ya why not, nggak apa-apa, mau banyak mau sedikit, yang penting adalah Mbak Loli bisa pulang ke rumah, bisa menjadi anak yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih solehah lagi. Amin. amin amin. Nah melihat kan ini kan banyak yang bilang juga Loli itu terpengaruh oleh sang pacarnya juga ya. Mungkin dari Nyai sendiri ngeliatnya gimana sih? Kalau Nyai sih melihat komentar-komentar netizen tuh malah jadi, yang dulunya sedih aku malah jadi ketawa loh. Ada yang nasihatin namanya mas perkedel. Ada macam-macam ya. Ya seharusnya sih jangan sampai terjadi ya, dan semoga apapun itu pro kontranya, aku berharap sih tidak benar ya gitu. Jadi ya yang katanya hamil lah, katanya aborsi lah, segala macam, mudah-mudahan tidak benar.
yang pasti doa terbaik dari Nyai buat Mbak Loli dan juga Mbak Nikita, semoga bisa berdamai, bisa menjadi keluarga yang sakinah itu tenang, bahagia, dan juga jalan hidup Mbak Loli kan masih panjang, masih 17 tahun. Ini satu lagi berbeda balik dengan kehidupannya Kang Deddy Cagur yang anaknya sekolah militer yang nggak ketemu dengan orang tua selama 3 bulan, seperti apa nih? Oh apa? Aku apa Akmil? Kayak semi militer gitu. Ada. Tapi udah militer? Belum. Jadi kayak semi gitu, belajar semi militer gitu. Ada. Di Banten. Oh di Banten. Apa itu pemerintahnya? Yang punya siapa? Nggak tahu deh, cuman mungkin netizen tuh banyak yang ngelihat itu positif banget, kayak seneng gitu kalau anak tuh bisa ada nilainya gitu, ada value-nya gitu. Oh jadi di compare ya? Iya. Aku suruh ngomong apa nih? Ya mungkin ngeliatnya. Tanggapannya. Oke. Iya. Kalau misalnya melihat sisi keluarga Mas Denny yang sangat hangat, adem, dan alhamdulillah putranya sudah masuk di pendidikan militer, yaitu sangat diapresiasi. Kayak Nyai mendengarnya pun sangat ikut bangga, karena di sisi seorang ibu Nyai itu kalau melihat anaknya menjadi orang sukses, menjadi suri toladan, kan pendidikan militer kan suri toladannya banyak ya, dan susah masuk di situ. Ada tes kesehatan, tes berbagai macam, dan hanya orang pilihan, jadi kayak ikut bangga. Nah kalau Nyai ya sangat berapresiasi. Jadi apapun yang terjadi, baik dari keluarga Mbak Nikita maupun Mas Denny, mungkin itu adalah hanya segelintir contoh case ya. Cuman yang pasti harus berdamai dengan diri masing-masing, saling menghormati, karena kita meletakkan lagi fitrahnya. Anak harus hormat kepada orang tua. Kalau misalnya Mbak Loli sudah sadar bahwa harus hormat kepada orang tua, ya pasti tidak akan teriak-teriak seperti itu. Pasti akan, oh iya mamaku cukup aku tuh kan berarti sayang. Kalau misalnya, dan juga udah banyak gesekan-gesekan kan sebenarnya dengan Mas yang itu, Mbak Lolinya ya seharusnya sadar gitu. Apa nih, aku jam berapa tadi baru lihat preskonnya Mas itu, ada wartawannya yang nanya, katanya baru video call sama Mbak Loli, ternyata ada chat yang bilang sayang itu siapa selingkuhannya gitu kan, dia bilang dia ngeles gitu. Jadi ya mungkin seharusnya Mbak Loli sadar ya, si Mas itu kurang baik. Oke, sip. Makasih. Melenceng sedikit ya, kan melihat kasus yang lagi rame ini kan Nikmir dengan anaknya, apalagi anak perempuan juga. Nah, mungkin Mama Vena melihat kasus, menanggapi kasus ini kan, apalagi punya anak perempuan juga, mungkin melihatnya seperti apa sih? Iya, pokoknya kepada semua ya ibu-ibu yang aku juga seorang ibu, pokoknya kalaupun ada masalah cepat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, musyawarah, dan mudah-mudahan aku mendoakan siapapun itu untuk kalau yang namanya ibu dan anak itu harus benar-benar selalu bersama ya, karena ibu adalah guardian angelnya anak, begitupun sebaliknya. Jadi aku doakan semua yang lagi ada masalah bisa mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya dan yang terbaik. Tapi kan melihat anaknya kan sampai menangis histeris kayak gitu kan. Nah itu gimana Mama Vena? Udah Mas, udah azan. Ya. Terima kasih.